Kiamata adalah dengan mengikuti panduan dari novel fiksi, di mana hanya kamu yang membacanya sampai akhir. Dokja membaca kalimat terakhir novelnya di ponsel, lalu ia terkejut melihat notifikasi bahwa itu adalah episode terakhir. Ia terus menggeser layar, memastikan bahwa novel itu benar-benar berakhir, dan ia tak percaya bahwa ceritanya sudah usai. Hanya tersisa tulisan, tamat, yang terpampang jelas di layarnya. Dokja mengangkat pandangannya dari ponsel, ekspresinya serius, saat suara derak kereta mulai terdengar. Ia memperkenalkan diri sebagai Dokja, namun ia tahu orang-orang sering salah paham dengan namanya, sementara suara derak kereta terus mengiringi. Rekan kerjanya mengira ia anak tunggal, namun Dokja segera mengoreksi bahwa bukan itu maksudnya, membuat mereka bertanya kembali. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah namanya, Dokja Kim, dan ayahnya memberinya nama itu dengan harapan ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Namun, ia merasa namanya mungkin adalah kutukan karena ia selalu kesepian dan melajang seumur hidupnya. Rekan kerjanya hanya bisa mengerti, dan Dokja menyimpulkan bahwa itulah dirinya. Dokja Kim, 28 tahun, lulusan perguruan tinggi kelas 3, dan pekerja kontrak di anak perusahaan korporasi besar. Hobinya adalah membaca novel web berseri di kereta bawah tanah, selalu dalam perjalanan pulang kerja. Namun, perjalanan kereta hari itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya, menegur bahwa ia bisa tersedot ke dalam ponselnya saking fokusnya. Dokja pun mengangkat pandangannya, melihat seorang wanita melangkah mendekat ke arahnya. Ia terkejut mengenali wanita itu sebagai Sang Ah-yu dari Departemen HR. Dokja menyapa Sang Ah dengan gugup dan bertanya apakah ia sedang dalam perjalanan pulang, lalu Sang Ah balik bertanya hal yang sama padanya. Sang Ah menjawab bahwa ia beruntung karena manajer timnya sedang dalam perjalanan bisnis, membuat Dokja sedikit tersentak mendengar penjelasannya. Dokja sedikit tersentak, tak menyangka bertemu Sang Ah, gadis paling populer di kantor, dan ia menyadari aroma sampo Sang Ah sangatlah harum. Sang Ah kemudian bertanya apakah ia biasa pulang naik kereta bawah tanah, sementara Dokja berpikir pasti banyak pria dari berbagai divisi yang mengantre untuk mengantarnya pulang. Dokja menjelaskan bahwa sepedanya dicuri, dan ia juga menambahkan bahwa ia sering lembur sehingga ingin berolahraga, serta memiliki alasan pribadi lainnya. Sang Ah terkejut mendengar ia biasa bersepeda ke kantor. Melihat Sang Ah dari dekat, Dokja mengerti mengapa semua pria tergila-gila padanya, namun ia menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya karena hidup mereka sangat berbeda. Ia juga berpikir bahwa Sang Ah bukanlah alasan utama mengapa perjalanan kereta hari ini terasa berbeda. Tiba-tiba Sang Ah mengucapkan kalimat dalam bahasa Spanyol, membuat Dokja bingung dan bertanya-tanya mengapa ia mempelajari frasa, "Bisakah kau meminjamiku uang?" di kereta bawah tanah, menegaskan bahwa Sang Ah memang orang yang unik. Sang Ah-yu kemudian mendekat, bertanya pada Dokja apa yang sedang ia baca, sementara Dokja tersenyum dan tetap fokus pada ponselnya. Di dalam kereta yang bergerak, Dokja terus tersenyum sambil mengangkat ponselnya, berinteraksi ringan dengan Sang Ah yang duduk di sampingnya. Layar ponsel Dokja menampilkan judul, World After the Apocalypse, Bab 1, dan ia segera mengelak, mengatakan ia hanya sedang belajar bahasa Korea. Sang Ah dengan antusias menyatakan kecintaannya pada novel dan menyebutkan beberapa penulis favoritnya, lalu balik bertanya siapa penulis favorit Dokja, namun Dokja berpikir ia tidak akan pernah bisa memberitahunya tentang novel web yang ia baca. Wajah Dokja sedikit memerah, menunjukkan rasa canggung atas hobinya yang tersembunyi itu. Ia mengakui hobinya membaca novel web, namun hari ini terasa berbeda karena novel kesayangannya, Three Ways to Survive the Apocalypse, atau TWSA, yang sudah ia ikuti selama 10 tahun, akan segera tamat. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa ia begitu heboh dengan tamatnya sebuah novel web, namun cerita ini sangat istimewa baginya. Ia melihat daftar episode di ponselnya, menyadari setiap episode hanya memiliki satu komentar dan satu tampilan. Ia mulai membaca serial itu sejak kelas 8, menjadikannya pelarian saat ia diintimidasi di sekolah, terlihat dari wajahnya yang terluka saat menatap ponselnya. Lalu, ia membacanya lagi saat gagal ujian masuk dan harus kuliah di universitas kelas 3, ia terlihat duduk menyendiri di tangga kampus sambil menatap ponselnya di tengah keramaian. Kemudian, ia terus membaca bahkan ketika nasib buruk menempatkannya di garis depan selama wajib militer, ia terlihat serius menatap layar komputer di barak. Bahkan kini, ia masih terus berpindah-pindah sebagai pekerja kontrak yang tidak stabil, membuat Dokja merasa tak punya satupun kenangan bahagia. Lalu, ia merasa campur aduk karena dunia fiksi yang telah ia ikuti bertahun-tahun akan segera berakhir, dengan episode terakhir TWSA, sebuah serial epik 3149 episode yang menemaninya selama 10 tahun, akan diunggah hari itu. Ia menyadari bahwa novel itu, yang awalnya memiliki ribuan pembaca, kini hanya dibaca olehnya seorang, seolah-olah cerita itu memang ditulis khusus untuknya. Ia ingin mendukung penulis dengan donasi, namun karena kesulitan finansial, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan menantikan epilog melalui sebuah komentar. Ia teringat bagaimana usahanya merekomendasikan serial itu kepada orang lain selalu berakhir dengan kritik pedas, bahkan dituduh sebagai penulis atau pencari perhatian, namun kemudian Sang Ah-yu memanggil namanya. Sang Ah-yu kemudian menyadari sudah setahun mereka bekerja di perusahaan itu, waktu terasa begitu cepat berlalu. Dokja menatapnya, menyadari ia sempat lupa Sang Ah ada di sana, dan berpikir ia harus segera mengganti topik pembicaraan. Keduanya tertawa, Sang Ah mengatakan mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi saat itu, lalu Dokja menimpali bahwa kontrak mereka akan segera berakhir. Namun, Dokja tiba-tiba terdiam, ia baru teringat bahwa Sang Ah telah dipromosikan menjadi karyawan tetap bulan lalu berkat ketekunannya.
Ia pun segera meminta maaf atas keterlambatan ucapan selamatnya, menyesali mengapa ia tidak belajar bahasa asing juga, namun Sangah dengan rendah hati mengatakan tidak apa-apa karena penilaian kinerjanya belum selesai. Dokja dalam hati mengakui Sangah sangat keren, membayangkan jika mereka karakter novel, Sangah pasti akan menjadi pahlawan wanitanya. Ia menyadari bahwa ia tidak berusaha sekeras Sangah yang mencurahkan segalanya, ia hanya membaca novel web sementara Sangah belajar, sehingga wajar jika Sangah menjadi karyawan tetap dan ia tidak. Lamunan Dokja terputus saat Sangah memanggil namanya, sedikit ragu. Dokja menanggapi dengan singkat, lalu Sangah menawarkan untuk memberitahu nama aplikasi yang ia gunakan. Mata Dokja membesar, menatap lurus ke depan seolah sedang memproses sesuatu yang dalam. Ia mulai berpikir, membayangkan jika hidupnya berada dalam genre yang berbeda, bukan non-fiksi yang membosankan. Ia bertanya-tanya, jika hidupnya adalah fantasi, mungkinkah ia menjadi sosok protagonis? Dokja Kim duduk di kereta, pikirannya melayang, bertanya-tanya apakah Sangah Yu, rekan kerjanya, menyadari Dokja melamun dan memanggil namanya. Namun Dokja hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak tahu apa-apa, membuat Sangah kebingungan. Dokja kemudian menegaskan pada dirinya sendiri bahwa satu hal yang pasti, genre hidupnya adalah non-fiksi, dan detail kecil tidak akan mengubah kenyataan itu. Ia melanjutkan pemikirannya, bahwa dalam genre ini, ia bukanlah protagonis melainkan hanya seorang pembaca yang harus menjalani hidupnya sendiri. Mendengar itu, Sangah terdiam, merenungkan kata-kata Dokja tentang menjalani hidupnya sendiri. Sangah tiba-tiba memuji Dokja, mengatakan ia sangat menginspirasi, membuat Dokja terkejut dan bertanya-tanya. Sangah kemudian dengan semangat menyatakan bahwa ia juga harus menjalani hidupnya sendiri, membuat Dokja semakin bingung. Ia bertekad untuk hidup sepenuhnya seperti Dokja, sementara Dokja hanya bisa berpikir bahwa setidaknya itu menghentikan Sangah berbicara. Tiba-tiba, ponsel Dokja bergetar kencang di tangannya. Ia segera melihat ke layar, bertanya-tanya apakah ada pesan masuk. Ia menerima pesan singkat dari TLS 123 yang mengucapkan terima kasih, namun saat itu ia sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia terkejut, bertanya-tanya apakah pengirim pesan itu adalah penulis novel TWSA, tanpa menyadari betapa drastisnya hidupnya akan berubah. Dokja segera membalas, menanyakan apakah ia adalah penulis TWSA, dan tak lama kemudian menerima jawaban yang mengonfirmasi bahwa berkat dirinya, novel itu selesai dan bahkan memenangkan sebuah kontes. Ia sangat terkejut mendengar TWSA memenangkan kontes, dan menyadari bahwa pengirim pesan itu benar-benar sang penulis. Dokja segera mengucapkan selamat, namun menanyakan detail kontes itu, yang dijawab penulis bahwa itu bukan kontes besar. Lalu, penulis itu menambahkan bahwa novelnya akan segera menjadi konten berbayar. Ia mulai dari epilog hari ini, lalu menawarkan hadiah spesial sebagai bentuk terima kasih dan meminta alamat emailnya. Dokja terkejut mendengar tawaran hadiah, sementara penulis menjelaskan bahwa ia bisa menerbitkan ceritanya berkat Dokja. Dokja terkejut dan bertanya-tanya apakah novel itu memenangkan kontes, menduga penulis mungkin malu untuk memberitahunya, sambil mengangkat ponselnya. Ia mulai berhayal tentang kartu hadiah, berharap itu adalah kartu hadiah $50, lalu ponselnya bergetar, menandakan ada pesan baru masuk. Dokja terkejut menyadari hadiah itu adalah email, lalu ia membacanya. Novel itu akan menjadi konten berbayar tepat pukul 7 malam, dan kini ia hanya punya waktu 5 menit lagi. Dokja segera membuka ponselnya, berniat mencari novel itu di daftar favoritnya, namun ia terkejut. Ia terkejut mendapati novel itu tidak ditemukan, layar ponselnya menampilkan pesan, tidak ada hasil ditemukan. Ia merasa aneh, bertanya-tanya apakah platform menghapus serial tanpa pemberitahuan saat menjadi konten berbayar. Tiba-tiba, terdengar suara klik yang tajam di dalam gerbong kereta, menginterupsi keheningan. Dokja dan Sangah serentak mengangkat pandangan dari ponsel mereka, Sangah bergumam kebingungan, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seketika, gerbong kereta bergetar hebat, terdengar suara benturan keras dan retakan memekakan telinga saat bagian-bagiannya mulai hancur. Sangah berteriak ketakutan, sementara penumpang lain panik bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dentuman keras terus terdengar saat langit-langit gerbong mulai runtuh, membuat seseorang bertanya-tanya apakah ini adalah serangan teroris. Penumpang lain berteriak histeris, terlempar ke sana kemari oleh guncangan dahsyat. Dari luar, gerbong kereta terlihat melengkung dan hancur berkeping-keping, diiringi suara benturan yang memekakan. Dokja dengan cepat meraih Sangah, menanyakan keadaannya, sementara Sangah yang masih terkejut balik bertanya apa yang sedang terjadi, dan Dokja berusaha menenangkan, mengatakan mungkin tidak ada apa-apa. Tepat di tengah kekacauan itu, waktu terus berjalan, jarum jam berdetak, dan pukul 6.59 PM berubah menjadi pukul 7 PM. Tepat saat itu, Dokja menatap jam dan menyadari pukul 7 malam telah tiba, waktu di mana novel favoritnya akan menjadi konten berbayar. Namun, tiba-tiba sebuah pengumuman darurat terdengar memekakan telinga, dan para penumpang mulai panik, berteriak untuk segera mengungsi dari kereta. Di sampingnya, Sangah Yu menatap Dokja dengan kebingungan, menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dokja hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, jantungnya berdebar kencang, seolah ia sudah memahami kengerian yang akan datang. Seketika, gelombang energi kuat menyelimuti kereta, memicu kilatan cahaya terang dan membuat para penumpang terlempar dalam kepanikan. Kepanikan dan kekacauan. Dokja terkesiap, merasakan energi aneh berderak di sekelilingnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Tiba-tiba,
sebuah kilatan cahaya menyambar dan seseorang berteriak bahwa itu adalah Dokkaebi, makhluk mitos mirip goblin, membuat Dokja Kim terkejut dan bertanya-tanya mengapa kalimat itu terlintas di benaknya. Kemudian, kereta bawah tanah itu mendadak berhenti total, dan seluruh kabin langsung gelap gulita. Para penumpang mulai bingung, namun Dokja mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa kereta sering berhenti, meskipun kalimat pembuka sebuah cerita yang sangat familiar terus terlintas di benaknya. Di saat yang sama, Sang Ahyu menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya, seolah tidak masuk akal dan mustahil ada Dokkaebi. Kebingungan meluas di antara para penumpang, dan Sang Ah bertanya dengan nada tidak percaya, meminta penjelasan atas kejadian aneh ini. Dokja Kim merenung dalam hati, menyadari secara realistis semua ini mustahil terjadi, namun ia tak bisa menyangkal apa yang ada di depan matanya. Pikirannya melayang pada deskripsi di ponselnya, makhluk berbulu dengan 2 tanduk kecil dan pakaian jerami yang melayang di udara, bukan malaikat, peri, atau iblis. Di saat yang sama, para penumpang mulai menunjuk dan berbisik, mata mereka tertuju pada makhluk aneh yang memancarkan aura ungu di tengah gerbong. Dokja Kim menatap makhluk itu dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil namun nyata, sementara Sang Ahyu di sampingnya juga terlihat terkejut dan kebingungan. Makhluk berbulu putih dengan tanduk kecil dan pakaian jerami itu kini melayang jelas di udara, dan Dokja Kim langsung mengenalinya sebagai Dokkaebi. Dokkaebi itu kini melayang jelas di hadapan semua orang, memicu bisikan kebingungan dan ketakutan di antara para penumpang yang saling pandang, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Makhluk itu kemudian mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dipahami, seperti gumaman kasar, sambil mengendus-endus udara seolah mencari sesuatu di antara kerumunan. Para penumpang mulai berspekulasi, bertanya-tanya apakah itu semacam realitas tertambah atau hanya makhluk jelek, namun tak seorang pun benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, kecuali Dokja Kim. Dokja Kim langsung mengenali makhluk itu sebagai Dokkaebi yang muncul di paragraf pembuka novel, Three Ways to Survive the Apocalypse, menyadari bahwa makhluk ini adalah pertanda tragedi ribuan bab yang akan segera dimulai. Ia mencengkeram ponselnya erat-erat, tak percaya bahwa Dokkaebi yang sama persis dari novel kini benar-benar ada di hadapannya, mengubah fiksi menjadi kenyataan yang mengerikan. Di tengah kebingungan itu, Sang Ah mengira makhluk itu berbicara bahasa Spanyol dan bertanya apakah ia harus mencoba berbicara dengannya. Namun, Dokja langsung membalas bahwa ia tidak tahu apa makhluk itu dan bertanya apakah ia akan meminjam uang darinya, menegaskan bahwa bahasa Spanyol tidak akan membantu mereka, sementara sangat tergagap mencoba menjelaskan. Tiba-tiba, Dokkaebi mulai berbicara, memuji suaranya dan menjelaskan bahwa ada masalah dengan patch bahasa sebelumnya, lalu bertanya apakah semua orang bisa mendengarnya sekarang. Seorang pria, Emerhan, langsung menuntut penjelasan atas apa yang sedang terjadi. Emerhan bertanya ulang dengan bingung, sementara Dokkaebi balik bertanya apakah mereka sedang syuting film karena ia harus pergi audisi. Dokkaebi tertawa geli, berkomentar tentang audisi di jam tersebut dan mengatakan ia seharusnya melakukan riset lebih banyak, lalu menyebutkan bahwa ia diberitahu akan mendapat banyak pelanggan jika paywall dipasang sekitar jam 7 malam. Emerhan yang terkejut langsung menuntut penjelasan atas ucapan aneh makhluk itu. Dokkaebi mencoba menenangkan kerumunan yang semakin gelisah, meminta mereka untuk duduk dan mendengarkan karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Namun seorang penumpang dengan cepat menyahut, menuntut agar kereta segera diberangkatkan. Para penumpang lainnya ikut protes, menyatakan bahwa Dokkaebi tidak bisa melakukan ini tanpa persetujuan mereka dan menuntut kompensasi. Sementara seorang anak kecil dengan polosnya bertanya kepada ibunya apakah makhluk itu adalah karakter kartun. Di tengah keributan itu, Dokja menyadari ia tahu persis bagaimana cerita ini akan berlanjut dan ia harus menghentikan mereka. Namun, ia bingung bagaimana caranya, lalu dengan cepat ia memperingatkan Sang Ah untuk tidak bergerak, membuat Sang Ah terkejut dan bertanya balik. Sementara itu, Dokkaebi melayang di atas kepala mereka, mengeluhkan keributan yang tak kunjung reda, suaranya mulai terdengar menahan amarah. Dokkaebi itu meledak dalam amarah, wajahnya berubah mengerikan dengan mata merah menyala, dan ia berteriak agar semua orang diam. Seketika, percikan darah menyembur di belakang seorang pria yang terkejut, membuat Dokja dan Sang Ah di sampingnya ikut terperanjat. Darah segar muncrat membasahi lantai, dan tubuh pria itu mulai limbung di tengah genangan merah yang terus meluas. Tubuh pria itu meledak, menyemburkan darah ke segala arah, membuat para penumpang lain di sekitarnya terpaku dalam kengerian yang tak terlukiskan. Dokkaebi itu menyeringai lebar, menunjukkan gigi-gigi tajamnya, lalu ia menegaskan bahwa semua ini bukan sekadar film belaka. Darah muncrat kemana-mana saat kepala seorang penumpang meledak, mengubah kengerian menjadi realitas brutal yang tak terhindarkan. Dokkaebi terus menggelegar, menegaskan bahwa ini bukan lagi mimpi atau fiksi, melainkan realitas baru yang jauh dari yang mereka kenal. Dokja terpaksa menerima kenyataan pahit itu, keraguan dan ketidakpercayaannya luntur saat ia menyaksikan lantai kereta berlumuran darah. Kemudian Dokkaebi mengejek mereka, mengatakan bahwa selama ini hidup mereka terlalu nyaman. Ia terus mencemooh, menyebut mereka menikmati hidup istimewa tanpa harus membayar biaya apapun, sambil memancarkan aura mengerikan. Dokkaebi itu terus tertawa mengerikan, menegaskan bahwa masa-masa menikmati hidup tanpa biaya telah usai, dan kini tak ada lagi yang gratis di dunia ini. Kepanikan melanda para penumpang, beberapa saling berpegangan ketakutan, sementara seorang pria di sudut merasakan tubuhnya diremas kuat oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, seorang pria berjas bergaris dengan kacamata, Emerhan, maju ke depan dan berteriak menanyakan apakah Dokkaebi itu menginginkan uang. Dokja Kim mengenali pria itu sebagai Emerhan dari tim keuangan, yang terkenal karena koneksinya, dan Sang Ahyu mengiyakan pengenalannya.
Emerhan dengan percaya diri mulai mengeluarkan tumpukan uang dari tasnya, menawarkan jutaan demi jutaan kepada Dokaibi itu, yakin bisa membeli jalan keluar dari situasi ini. Pria berjas garis-garis itu terus merogoh sakunya, bersikeras akan memberikan uang sebanyak apapun agar Dokaibi membiarkannya keluar dari sana. Sementara Dokaibi menanggapi dengan pertanyaan apakah ia benar-benar menawarkan uang kepadanya. Pria itu tersenyum lebar, menunjukkan beberapa lembar uang, yakin bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Sementara Dokaibi menjelaskan bahwa uang adalah objek yang menandakan kesepakatan intersubjektif antar manusia. Namun, tiba-tiba Dokaibi menjentikan jarinya, dan seketika pria itu menjerit kesakitan saat tubuhnya dilalap api yang membara, membuatnya kebingungan dan ketakutan. Dokaibi kemudian memperingatkan bahwa uang itu hanya berlaku dalam batasan ruang waktu mereka dan tidak memiliki nilai di dimensi makroskopik ini, mengancam akan meledakkan kepala pria itu jika ia mencoba trik serupa lagi, sementara pria itu merintih kesakitan akibat luka bakar. Dokaibi lalu menyatakan tidak ada waktu untuk berbasa-basi, utang mereka terus menumpuk, dan akan lebih cepat jika mereka berusaha mendapatkan uang itu sendiri, sebelum kembali menjentikan jarinya. Kemudian, Dokaibi menjentikan jarinya, memancarkan energi dari tanduknya dan bergerak cepat hingga menyebabkan percikan darah di mana-mana. Lalu ia mengumumkan bahwa sebuah saluran telah terbuka dan para konstelasi akan segera masuk. Seketika, layar holografik muncul di hadapan para penumpang, memicu kebingungan dan pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi. Layar-layar itu terus bermunculan, memicu reaksi beragam, dari keterkejutan hingga seringai misterius dari seorang pria berambut perak. Di saat yang sama, sebuah layar holografik juga muncul tepat di hadapan Dokja, yang menatapnya dengan ekspresi intens. Layar itu kemudian menampilkan skenario utama 1, buktikan nilaimu, sebuah perintah brutal untuk membunuh satu atau lebih organisme hidup dalam 30 menit, dengan kematian sebagai hukuman atas kegagalan. Sambil tersenyum licik, Dokaibi kemudian mengucapkan selamat tinggal yang mencurigakan kepada semua orang, meninggalkan Dokja dalam keterkejutan. Makhluk itu menyeringai lebar, matanya memancarkan cahaya merah, menyatakan bahwa ia menantikan cerita yang menarik dari kekacauan yang akan terjadi. Seketika, layar holografik terang membumbung di hadapan semua penumpang, memaparkan detail skenario utama, dan membuat mereka semua terperanjat ketakutan. Di dalam gerbong, gumaman ketakutan menyebar di antara para penumpang, menciptakan suasana mencekam di tengah genangan darah yang mulai terlihat. Sangahyu, dengan air mata membasahi pipi, mencoba menghubungi polisi, namun deringan teleponnya tak kunjung dijawab. Ia panik memberitahu Dokja bahwa polisi tidak mengangkat, menanyakan apa yang harus mereka lakukan, namun Dokja segera menenangkannya agar tetap tenang. Dokja kemudian bertanya apakah Sangah pernah memainkan game yang sedang dikembangkan tim mereka. Game tentang segelintir orang yang bertahan dari kiamat, membuat Sangah bingung dan menanyakan hubungannya dengan situasi ini. Lalu Dokja menyuruhnya untuk memikirkannya. Dengan tatapan serius, Dokja menegaskan bahwa mereka kini adalah bagian dari game itu, sebuah realitas baru yang mengerikan. Sangahyu terkejut, bertanya-tanya tentang permainan itu. Namun Dokja dengan cepat menjelaskan bahwa setiap permainan memiliki aturan yang harus mereka ikuti, membuat Sangah semakin bingung dan bertanya apa maksud Dokja. Dokja menegaskan bahwa tugas mereka adalah mencari tahu aturan-aturan tersebut agar bisa bertahan hidup. Kemudian, ia menatap ke depan dengan ekspresi serius dan sedikit khawatir, sementara Sangah di sampingnya tampak cemas, menggenggam tangannya erat-erat di tengah partikel. Pikirannya melayang pada makhluk putih berbulu dengan tanduk kuning dan senyum lebar yang mengerikan, seekor Dokaibi dengan antena. Lalu, ia melihat pemandangan mengerikan mayat-mayat bergelimpangan di dalam gerbong kereta, sebuah tumpukan tubuh tak bernyawa yang menunjukkan konsekuensi fatal dari permainan ini. Di tengah kekacauan, Dokja Kim dan Sangahyu terlihat gemetar ketakutan, tubuh mereka berlumuran darah, menunjukkan betapa mengerikannya situasi yang mereka hadapi. Sementara itu, seorang wanita tua di kursi lain hanya bisa mengatupkan tangannya, berdoa dengan khusyuk, mencari perlindungan di tengah keputusasaan yang melanda. Dokja Kim masih sulit mempercayai semua yang terjadi di hadapannya, namun ia tahu ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan pahit ini. Di saat yang sama, para penumpang lain panik, berteriak meminta pintu dibuka dan mencoba mendobraknya dengan palu, sementara Dokja Kim menyadari bahwa ia harus menerima situasi ini. Ia melihat ponselnya, menyadari bahwa Three Ways to Survive the Apocalypse, novel yang telah ia baca selama lebih dari 10 tahun, kini menjadi kenyataan tepat di depan matanya pada pukul 7 malam. Dokja Kim terdiam, menghela napas panjang, ia memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk bisa bertahan hidup di tengah kekacauan yang tiba-tiba ini. Kemudian, sebuah antarmuka sistem holografik muncul, menampilkan skenario utama pertama yang menuntut setiap orang untuk membunuh satu atau lebih makhluk hidup dalam waktu 30 menit, atau menghadapi kematian sebagai hukumannya. Di tengah kekacauan, seorang pria berjaket hitam melangkah maju, menyerukan agar semua orang tenang, mengambil napas dalam-dalam, dan menghentikan semua yang mereka lakukan. Ia bertanya apakah semua sudah tenang dan meminta perhatian sejenak, menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat nasional, keributan kecil dapat menyebabkan banyak korban, lalu menyatakan bahwa ia akan mengambil alih kendali situasi. Para penumpang yang kebingungan bertanya siapa dia dan apa maksudnya dengan darurat nasional. Namun pria itu segera menunjukkan kartu identitasnya sebagai Hyun Seong Lee, seorang pejabat dari Kementerian Pertahanan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Hyun Seong Lee, seorang letnan angkatan darat yang saat ini bertugas di unit 6502 Kementerian Pertahanan. Mendengar pengakuan itu, Dokja dan para penumpang lain mulai berbisik-bisik, terkejut mengetahui bahwa ia adalah seorang letnan dari militer. Kemudian, Hyun Seong Lee mengumumkan bahwa ia baru saja menerima pesan penting dari unitnya, membuat para penumpang bertanya-tanya.
Pesan itu menyatakan peringatan darurat nasional tingkat 1, meminta semua personel untuk segera kembali ke unit mereka, dan menegaskan bahwa ini bukan latihan, membuat para penumpang terkejut dan bertanya-tanya. Para penumpang lain segera mendesaknya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menuntut agar ia menghubungi Blue House atau presiden. Namun Hyun Seong Lee menjawab bahwa ia sedang berusaha keras menghubungi pangkalan militer. Seong Lee menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang prajurit dan tidak memiliki wewenang untuk menghubungi Gedung Biru secara langsung, membuat penumpang lain bertanya bagaimana ia akan mengendalikan situasi ini. Namun, Dokja Kim di sisi lain tidak terkejut dengan status darurat nasional ini. Ada hal lain yang justru mengejutkannya, ia teringat nama, Letnan Hyun Seong Lee, yang muncul demi keselamatan semua orang. Dokja Kim mengenali prajurit itu. Ia adalah Steel Blade Hyun Seong Lee, seorang letnan Angkatan Darat Republik Korea, salah satu karakter pendukung dalam novel TWSA yang ia kenal namanya meskipun belum pernah bertemu langsung. Ia sulit mempercayai bahwa karakter dari TWSA benar-benar muncul di hadapannya, apalagi cara bicara dan tindakannya persis seperti yang digambarkan dalam novel. Namun, ia tiba-tiba berhenti berpikir, mulai mempertanyakan apakah memang begini cara Hyun Seong Lee diperkenalkan dalam cerita aslinya. Dokja dengan tegas menyadari bahwa kemunculan Hyun Seong Lee saat ini tidak sesuai dengan alur cerita asli yang ia baca, sebab ia seharusnya baru muncul setelah skenario pertama selesai, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia berharap bisa membaca ulang novel itu untuk memahami situasi, sementara di sekelilingnya, para penumpang mulai panik saat mendengar Perdana Menteri menyampaikan pidato darurat nasional tingkat 1. Kemudian Sangah menunjuk layar ponselnya, meminta Dokja untuk melihat pidato yang baru saja dimulai dengan sapaan kepada seluruh warga Korea. Siaran itu melaporkan serangan teroris tak dikenal di Seoul dan berbagai wilayah lain, dengan pemerintah berjanji akan menumpasnya, sebuah detail yang Dokja ingat ada dalam cerita namun kini terdengar konyol di telinganya. Para penumpang mulai bertanya-tanya mengapa Perdana Menteri yang berpidato, dan salah seorang dari mereka menyebarkan rumor bahwa Presiden telah menjadi korban para teroris, memicu kebingungan dan kepanikan lebih lanjut. Mereka berdebat tentang kebenaran rumor yang beredar di kolom komentar video, namun salah satu pria bersikeras bahwa itu bukan sekadar rumor belaka, dan sebentar lagi semua akan terbukti. Tiba-tiba, suara ledakan keras menggelegar, membuat mereka terkejut dan berteriak ketakutan saat guncangan hebat melanda. Layar berita menampilkan pengumuman darurat nasional tingkat 1, melaporkan serangan teroris tak dikenal yang menargetkan Perdana Menteri, membuat semua orang terdiam. Siaran berita mendadak terdistorsi parah, diiringi suara gangguan listrik yang memekakkan telinga, memperburuk suasana mencekam. Layar berita kini benar-benar kacau, hanya menyisakan distorsi visual dan suara derak yang semakin intens, seolah mengulang peringatan yang sudah diucapkan sebelumnya. Do Kaebi menatap tajam, menegaskan bahwa ini bukan sekadar lelucon atau aksi terorisme biasa, melainkan ancaman nyata yang harus mereka hadapi. Ia mengamati para penumpang yang masih kebingungan, seolah mengejek bahwa mereka belum memahami situasi, lalu menyindir bahwa orang-orang di negara ini seharusnya pandai bermain game. Kemudian, Do Kaebi menggenggam erat sebuah benda di tangannya, berniat untuk meningkatkan tingkat kesulitan permainan ini. Seketika, kilatan cahaya terang menyambar dan sebuah penghitung waktu digital muncul di udara, menunjukkan angka 24 menit 22 detik, membuat para penumpang terkejut. Penghitung waktu itu terus berdetak cepat, diiringi suara desiran, semakin membuat para penumpang panik dan menyadari ada sesuatu yang berubah. Jam hitung mundur itu berdesing, lalu sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan bahwa waktu tersisa telah berkurang drastis. Do Kaebi itu kemudian mengumumkan bahwa mereka kini hanya memiliki 10 menit tersisa, dan jam hitung mundur itu melesat cepat hingga menyisakan 1 detik. Sebuah jendela skenario utama muncul, memerintahkan mereka untuk membunuh satu atau lebih makhluk hidup dalam batas waktu 30 menit atau menghadapi kematian, namun batas waktu itu sudah dicoret. Lalu, batas waktu baru yang mengerikan terungkap, hanya 10 menit. Sebagai hukuman tambahan, Do Kaebi itu menambahkan, jika kematian pertama tidak terjadi dalam 5 menit ke depan, setiap makhluk hidup di gerbong ini akan dimusnahkan, dan sebuah hitungan mundur baru muncul di hadapan mereka. Penumpang lain langsung berteriak panik, mempertanyakan lelucon kejam itu dan menuntut keberadaan polisi, sementara Hyun Seong Lee berusaha menenangkan mereka dan meminta semua orang untuk mendengarkan. Di tengah kekacauan, Sang Hyu mencengkeram lengan Dokja dengan erat, menunjukkan ketakutannya, namun Dokja tetap fokus pada pikirannya sendiri. Dokja dalam hati membenarkan bahwa semua kejadian berlangsung persis seperti yang ia ingat dari novel TWSA, namun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa Hyun Seong Lee, salah satu karakter pendukung utama, sudah muncul di hadapannya. Namun, Dokja bertanya-tanya mengapa karakter penting lainnya belum juga menampakkan diri, sebuah anomali dari pengetahuannya. Dokja Kim terkejut, menyadari ada karakter penting yang seharusnya muncul kini belum menampakkan diri, sebuah anomali dari pengetahuannya, lalu ia mendadak terperanjat. Tiba-tiba, teriakan histeris pecah dari gerbong belakang, mengabarkan ada pembunuhan. Suara benturan keras berulang kali terdengar dari pintu, sementara para penumpang panik berusaha menahan agar tidak ada yang bisa masuk. Seseorang mencoba menghalangi pintu, namun tiba-tiba percikan listrik menyambar, menghentikan gerakannya. Ia terlempar ke belakang, tubuhnya tersengat listrik yang mematikan. Dokja, Sangah, dan penumpang lain terperangah menyadari ada dinding tak terlihat yang memancarkan energi di depan pintu, menghalangi mereka untuk bergerak. Seorang pria berjas hijau mendongak kaget saat sebuah pesan holografik muncul, menegaskan bahwa tidak ada yang boleh masuk atau keluar gerbong sampai skenario selesai, dengan energi keemasan yang memblokir pintu. Di layar ponsel,
Dokaibi tertawa geli, mengomentari betapa menariknya situasi di beberapa gerbong, sementara yang lain bahkan belum memulai skenario. Kemudian, Dokaibi menjentikan jarinya dengan suara renyah, menyatakan akan memberikan kejutan untuk memulai segalanya, dan bertanya bagaimana jika ia menunjukkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukan apa-apa dalam 5 menit ke depan. Seketika, sebuah kilatan cahaya terang menyambar, dan sebuah proyeksi holografik muncul di tengah gerbong, menampilkan pemandangan ruang kelas sekolah dengan para siswi. Seorang pria berkacamata menatap proyeksi itu dengan kebingungan, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hadapannya. Dokja menyadari bahwa visi yang ia lihat adalah kelas dari SMA Putri Taapung, sebuah lokasi yang ia kenali dari novel yang ia baca. Tiba-tiba, suara peringatan keras berbunyi, lalu terdengar benturan dahsyat dan jeritan histeris memenuhi ruangan saat sistem mengumumkan bahwa batas waktu telah terlampaui. Kembali ke gerbong kereta, Dokja dan Sanga hanya bisa mematung ketakutan, sementara sistem mengumumkan bahwa proses check-out akan segera dimulai. Seketika, tubuh para siswi itu meledak menjadi cipratan darah dan daging. Satu persatu mereka berteriak minta tolong sebelum ikut hancur berkeping-keping. Mereka berteriak minta dilepaskan, mencoba kabur dari cengkeraman tak terlihat, namun tubuh mereka justru berderak mengerikan, seolah diremukkan dari dalam. Tubuh salah satu korban meledak mengerikan, darah memercik kemana-mana saat ia berteriak menolak takdirnya, namun suara kesakitannya terhenti tiba-tiba. Para penumpang di gerbong lain terperangah ngeri, beberapa menutup mulut tak percaya, mereka tak habis pikir bagaimana kekejaman itu bisa terjadi. Dokja dan penumpang lain terdiam, mata mereka terpaku pada pemandangan mengerikan itu, mencoba mencerna realitas yang baru saja terhampar di depan mata mereka. Di saat yang sama, proyeksi lain menunjukkan seorang siswi mencekik temannya sendiri, suara napas tersengal-sengal terdengar jelas dari korban. Dokja dan sangat terkesiap ngeri, suara benturan keras menggema, menyaksikan bagaimana keputusasaan mendorong orang-orang untuk saling melukai. Seseorang terengah-engah berat, tubuhnya membungkuk seolah menahan beban yang tak tertahankan, napasnya memburu di tengah cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah suara statis terdengar mengumumkan bahwa penyintas dari saluran B23515 adalah Ji Heli, seorang gadis dengan wajah terluka dan tatapan tajam. Ia adalah siswi tahun kedua dari kelas B di sekolah menengah atas Putri Taapung, berdiri di tengah ruang kelas yang hancur, dikelilingi oleh meja-meja yang berantakan. Tiba-tiba, Dokaibi tertawa terbahak-bahak dengan suara mengerikan, bertanya kepada Dokja Kim apakah semua ini menyenangkan, membuat Dokja terkejut dan berkeringat dingin. Di saat yang sama, salah seorang penumpang di gerbong Dokja terhuyung-huyung, kakinya goyah seolah tak sanggup menahan kengerian yang baru saja mereka saksikan. Para penumpang lain mulai bergerak hati-hati, beberapa beringsut maju dengan langkah pelan, sementara yang lain mencoba bersembunyi di balik kursi, diliputi ketakutan yang mencekam. Namun, kengerian yang lebih besar terpampang di depan mata, mayat-mayat bergelimpangan bersimbah darah di lantai gerbong, sementara sebuah layar holografik biru raksasa muncul di tengah, menampilkan siluet misterius dan membuat para penumpang berteriak panik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dalam gerbong kereta, kepanikan mulai menyebar saat beberapa penumpang merunduk dan bergerak hati-hati, mencoba menghindari ancaman yang tidak terlihat. Tiba-tiba, seorang penumpang tergeletak tak bernyawa di lantai dengan darah menggenang, memicu kengerian massal dan teriakan panik saat layar holografik misterius muncul di tengah kekacauan. Dokja tetap fokus dengan ponselnya, mengamati sekeliling, sementara Sanga di sampingnya gemetar ketakutan, terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Dokja berpikir keras, menyadari ada sesuatu yang janggal karena karakter kunci yang seharusnya muncul belum menampakkan diri. Ia menatap ponselnya, menyadari bahwa peristiwa yang ia kenal dari novel dan kejadian tak terduga yang belum pernah ia baca, kini terjadi secara bersamaan. Ia segera mencoba mencari novel TWSA di ponselnya, namun hasilnya nihil. Ia menyadari novel itu telah dihapus dan merasa kesal, bertanya-tanya mengapa seri yang tidak populer itu bisa sampai dihapus. Matanya membelalak, sebuah kilasan pemikiran melintas di benaknya, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang penting. Lalu, ia menggeser layar dan menemukan sebuah email dari TLS 123 yang memberitahu bahwa TWSA akan menjadi konten berbayar mulai pukul 7 malam, dan ada sebuah file terlampir. Ia terkejut, tidak percaya dengan apa yang ia baca. Keterkejutan itu semakin dalam, matanya melebar penuh syok saat realitas baru ini menghantamnya. Tanpa ragu, jarinya menekan tombol untuk mengunduh file, 3 Ways to Survive the Apocalypse TXT, itu. Dokja Kim menatap ponselnya dengan mata terbelalak, terkejut melihat file novel yang ia kira telah terhapus kini kembali. Layar ponselnya mengonfirmasi, file 3 Ways to Survive the Apocalypse TXT telah berhasil terunduh, lengkap dengan notifikasi baru. Ia menggosok matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya nyata, namun keterkejutan kembali melanda saat ia menyadari keanehan situasi ini. Dokja berdiri kebingungan, bertanya-tanya apakah penulis novel itu mengirimkan karyanya sebagai hadiah, atau apakah ini bentuk pembagian ilegal, atau mungkin tidak masalah karena sang penulis sendiri yang melakukannya. Tiba-tiba, 2 notifikasi hologram muncul dengan suara berdering di hadapannya, mengumumkan bahwa ia telah menerima atribut eksklusif dan sebuah slot skill telah terbuka, persis seperti yang terjadi pada para penyintas di dalam novel. Dokja Kim menyadari bahwa sistem baru ini bekerja persis seperti sebuah permainan, ia menatap jendela-jendela transparan yang muncul di hadapannya. Ia kemudian berpikir keras, ia harus segera mencari tahu apa atribut yang ia miliki. Namun, saat ia mencoba mengaksesnya, sebuah notifikasi berbunyi dan jendela atribut itu tidak bisa dibuka. Ia terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Ia mencoba lagi,
Namun jendela atribut itu tetap tertutup, membuatnya frustrasi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jika ia tidak bisa mengaksesnya, ia tidak akan tahu atribut dan skill apa yang ia miliki. Akhirnya, ia memutuskan untuk membaca file terlampir di ponselnya terlebih dahulu. Seketika, sebuah notifikasi berbunyi lagi, mengumumkan bahwa atributnya telah aktif dan ia kini bisa membaca dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tiba-tiba, sebuah guncangan keras menghantam, membuat Dokja sedikit terhuyung. Ia terkejut menyadari bahwa itu adalah atributnya, sebab ia baru saja membaca bab pembuka novel TWSA dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, berkat kemampuan itu, sebuah pencerahan besar segera menghantamnya, seolah ada sesuatu yang berkelebat cepat di benaknya. Dalam sekejap, berbagai informasi dan ingatan membanjiri pikirannya, ia melihat wajah-wajah ketakutan dan merasakan dinginnya percikan api, lalu ia bersumpah untuk tidak membuat kesalahan. Kemudian, ia menoleh, menatap tanda nomor kabin yang terpampang jelas, 3807. Ia menyadari bahwa ia berada di kabin nomor 3707, bukan 3807, dan seketika ia paham mengapa ia merasa sangat gelisah. Dokja menyadari alasan kejadian di sekitarnya berbeda dari ingatannya adalah karena protagonis TWSA sebenarnya berada di kabin kereta di belakangnya. Ia melihat kekacauan berdarah dengan mayat-mayat bergelimpangan di sana. Terperanjat, Dokja kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang-orang di kabin 3807 dalam cerita aslinya, sementara Sangah di sampingnya tampak gelisah. Sangah mendesak Dokja untuk mencoba menghentikan kekacauan itu, namun Dokja sendiri hanya bisa mengintip kembali ke arah kabin 3807 yang dipenuhi kebingungan dan kekerasan. Dokja berpikir bahwa sudah terlambat bagi mereka, sebab ia tahu hanya 2 orang yang akan selamat di kabin itu. Tiba-tiba, terdengar erangan kesakitan yang memilukan saat sebuah tangan mencengkeram erat kain, menandakan penderitaan yang tak tertahankan. Namwon Kim mencengkeram erat keras seseorang, membentak agar ia diam saat orang itu memohon untuk dilepaskan. Sebuah hantaman keras melayang, darah menyembur saat Namwon Kim melayangkan pukulan brutal dengan mata menyala merah. Namwon Kim kembali membentak dengan wajah penuh amarah, sementara Dokja menyadari identitas kedua orang yang terlibat dalam kekerasan itu. Suara hantaman keras kembali terdengar, Dokja dan Sangah terperanjat ketakutan, dan Dokja menyadari bahwa Sangah kemungkinan besar akan mati di sini. Hantaman demi hantaman terus berlanjut, dan Dokja membaca di ponselnya bahwa hanya 2 orang yang akan selamat di kabin ini, menyadari bahwa semua orang lainnya, termasuk dirinya, akan binasa. Seorang pria tua mencengkeram keras seorang pemuda berambut putih, memarahinya karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Dokja dan Sangah terkejut melihat kejadian itu, Dokja bahkan mengenali pria tua yang terlibat sebagai Emerhan. Pemuda berambut putih itu tampak bingung, matanya memerah karena emosi yang memuncak. Lalu, pemuda itu membalas dengan menarik kerah Emerhan, menanyakan apakah ia juga ingin mati dan tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, memicu kemarahan Emerhan. Di tengah kekacauan, Dokja menunjuk ke arah layar yang bersinar biru, mendesak semua orang untuk melihat apa yang terpampang di sana. Kekacauan pecah seketika, seorang pria berambut putih menghantam dan memukuli penumpang lain tanpa ampun, berteriak agar mereka mati saja, sebab tentara tidak akan datang menyelamatkan mereka. Ia terus menyerang, mengabaikan teriakan minta tolong dan permohonan korban yang memohon belas kasihan, lalu membentak bahwa seseorang memang harus mati di situasi ini. Dengan mata merah menyala, Namwon Kim mencengkeram kerah korban yang sudah tak berdaya, menyatakan bahwa mereka harus memilih siapa yang akan mati untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, seorang pria berkacamata dengan ekspresi tegang menyadari pikiran orang-orang di sekitarnya. Ia bertanya bagaimana mereka bisa membunuh seperti binatang hanya untuk bertahan hidup. Namun, ia segera menimpali bahwa meskipun ia setuju secara normal, situasi yang mereka hadapi sekarang menuntut tindakan yang berbeda, menatap tajam ke arah seorang wanita yang tampak ketakutan. Dengan tatapan tajam dan aura gelap, Namwon Kim menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh atau dibunuh, mempertanyakan siapa yang bisa menyalahkan mereka ketika nyawa dipertaruhkan. Ia menegaskan bahwa dunia lama telah berakhir dan kini ada aturan baru yang harus diikuti, mendesak mereka untuk berpikir bijak. Lalu, Namwon Kim, salah satu orang pertama yang menerima realitas dunia baru ini, langsung melancarkan serangan brutal. Terdengar suara hantaman keras dan pukulan mematikan saat ia menghajar seseorang tanpa ampun, darah pun berceceran. Ia terus memprovokasi, menantang para penumpang lain yang hanya bisa menonton, bertanya apakah mereka ingin mati jika terus berdiam diri di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Melihat itu, moralitas yang sebelumnya mengikat masyarakat pun hancur lebur. Seseorang berteriak bahwa ia sudah muak dan tidak peduli lagi, kemudian kekerasan pun pecah di antara para penumpang. Terdengar suara pukulan, hantaman, dan benturan tubuh saat mereka mulai saling menyerang. Seorang pria lainnya ikut tersulut, wajahnya meringis saat ia melancarkan pukulan keras ke arah seseorang, menambah rentetan suara hantaman dan benturan yang memekakan telinga. Sistem mengumumkan ultimatum kejam, jika tidak ada yang mati dalam 5 menit, semua orang akan tewas. Seketika, kepanikan meledak menjadi kekerasan brutal, pukulan bertubi-tubi menghantam, menciptakan suara benturan mematikan, dan darah mulai berceceran di mana-mana. Dokja mendadak teringat sebuah baris yang pernah ia baca jauh di masa lalu. Benturan keras terus terdengar, bahkan rekan kerjanya sendiri ikut melayangkan pukulan. Dokja teringat bahwa para algojo menarik tuas kursi listrik secara bersamaan. Mereka melakukannya untuk menyembunyikan siapa yang sebenarnya membunuh narapidana itu. Dokja terdiam, mencerna korelasi mengerikan antara ingatannya dan kenyataan di hadapannya. Seolah-olah ia sedang membaca bagian novel itu secara langsung, Dokja menyadari bahwa semua ini adalah manifestasi dari cerita yang ia ketahui.
Ia dan Sangah hanya bisa berdiri sebagai penonton, di dunia yang kini berbeda, menyaksikan seorang wanita tua tanpa nama menjadi korban pertama. Dokja tahu, jika ia sembarangan ikut campur, plot asli yang menjadi satu-satunya panduannya mungkin akan rusak. Dokja Kim meremas ponselnya kuat-kuat, batinnya bergejolak mempertanyakan apakah adil membiarkan orang lain mati demi kelangsungan hidupnya sendiri. Lalu, Sangah Yu menerjang maju, berseru bahwa mereka akan membunuh wanita itu, mencoba menghentikan kekejaman yang terjadi. Namun, Dokja segera menarik lengannya, memperingatkan Sangah agar tidak gegabah karena itu sangat berbahaya dan ia pun akan ikut terbunuh. Dokja menatapnya tajam, memanggil nama Sangah, sementara Sangah membalas tatapannya dengan ekspresi campuran antara ketakutan dan tekad. Sangah, dengan wajah penuh emosi, tampak menyadari bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk bersinar, terlepas dari genre cerita yang mereka jalani. Dokja menyadari bahwa Sangah, meskipun bersinar, tak bisa mengubah alur cerita karena ia bukan pahlawan wanita di dunia ini. Kemudian, Dokja dengan tegas meminta Sangah untuk tetap di tempatnya, berjanji tidak akan mengganggunya lagi jika ia menurutinya, membuat Sangah terkejut. Dokja menghela napas panjang, mengumpulkan keberaniannya, sementara Sangah menatapnya dengan cemas. Ia kembali menghela napas, menyadari bahwa intervensi ini terlalu dini dan melenceng dari rencananya. Sangah memanggil namanya, namun Dokja dalam hati menegaskan ia tidak campur tangan lebih awal bukan karena takut atau menyetujui kekejaman yang telah terjadi di sekitarnya. Ia bersumpah dalam hati, bukan karena ia menyetujui cara-cara biadab mereka. Ia hanya menunggu, mencari saat yang tepat, dan di tengah gerbong yang kini dipenuhi keheningan mencekam dengan beberapa tubuh tergeletak, ia menyadari bahwa momen itu telah tiba. Tiba-tiba, energi meledak dari dalam dirinya, matanya menyala penuh tekad, dan ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Ia melayang di udara, melewati tubuh-tubuh tak berdaya yang tergeletak di lantai gerbong, gerakannya begitu cepat hingga meninggalkan jejak kabur. Di saat yang sama, sebuah jendela sistem muncul, menampilkan skenario utama 1, buktikan nilaimu, dengan instruksi jelas untuk membunuh satu atau lebih organisme hidup dalam waktu yang kini tersisa 10 menit saja, atau menghadapi kematian. Waktu terus berpacu, layar holografik ini menunjukkan sisa 7 menit 32 detik saja, setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada eksekusi massal. Dokja Kim tiba-tiba melesat maju dengan sorot mata penuh tekad, membuat Namwon Kim terkejut melihat aksinya. Ia menerjang Namwon Kim, menciptakan benturan keras yang mengguncang gerbong kereta. Keduanya terhempas menabrak dinding kereta dengan suara tabrakan memekakan telinga. Namwon Kim berteriak marah dan kesakitan. Di saat yang sama, pintu gerbong berderit dan mengeluarkan desisan uap. Namwon Kim yang terlempar ke belakang, berteriak kesal menanyakan apa masalah Dokja. Dokja terengah-engah dan batuk, mengabaikan teriakan penumpang lain yang mendesaknya untuk segera membunuh wanita tua itu, sambil terus memutar pandangannya mencari sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, matanya melebar, ia menemukan apa yang selama ini dicarinya. Seketika, pria berambut coklat muda itu terlempar keras ke belakang, tubuhnya membentur lantai dengan suara gedebuk, sementara ia masih memegang erat wadah berisi serangga. Dokja langsung mendekat, membungkuk di atas pria yang terjatuh itu, dan dengan cepat menusukkan sesuatu ke arahnya. Pria berambut coklat muda itu mengerang kesakitan, namun Dokja tanpa basa-basi menyodorkan wadah serangga itu ke tangannya, memintanya untuk memegang erat. Di tengah kekacauan, Dokja berteriak lantang, meminta mereka menghentikan aksi brutalnya saat pukulan keras bertubi-tubi menghantam. Ia memperingatkan bahwa membunuh wanita tua itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Para penumpang lain, termasuk pria berambut coklat muda, terkesiap dan terengah-engah kebingungan, tidak mengerti apa yang Dokja maksud. Dokja menatap tajam ke depan, menarik napas dalam yang mendesis, ia menyadari semua mata kini tertuju padanya. Lalu, ia mulai menjelaskan, menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya jika mereka membunuh wanita tua itu, mengakui bahwa itu memang akan memberi mereka waktu karena telah membunuh sesuatu dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, ia segera mengajukan pertanyaan kritis tentang apa yang akan terjadi setelahnya, membuat para penumpang lain tersentak ketakutan. Dokja Kim menjelaskan bahwa jika Dokaibi benar, setiap orang harus membunuh satu orang, lalu ia bertanya siapa yang akan dibunuh selanjutnya, apakah orang di sebelah mereka, membuat para penumpang lain tersentak ketakutan. Namwon Kim tertawa lebar dengan ekspresi sadis, menyatakan bahwa jawabannya sudah jelas. Namwon Kim dengan seringai jahat menyatakan akan membunuh para pecundang selanjutnya, mengatakan tidak perlu khawatir karena kemungkinannya 50-50. Dokja Kim menatapnya tajam, menyebut nama Namwon Kim. Dokja Kim tersenyum tipis, menegaskan bahwa ia sudah tahu Namwon Kim akan mengatakan hal tersebut. Dokja Kim kemudian bertanya mengapa mereka harus mempertaruhkan nyawa, padahal ada cara untuk bertahan hidup tanpa menjadi pembunuh, membuat Namwon Kim dan penumpang lain terkejut dan bertanya bagaimana caranya. Namwon Kim mendengus kesal, raut wajahnya menunjukkan frustrasi dan ketidakpercayaan saat Dokja menjelaskan celah dalam skenario. Dokja kemudian menegaskan bahwa skenario tidak pernah secara spesifik menyebutkan harus membunuh manusia, melainkan hanya satu atau lebih makhluk hidup, lalu ia mengangkat tangannya, memperlihatkan seekor serangga besar yang dipegangnya. Di tengah gerbong yang tegang, Dokja berdiri tegak, memegang wadah transparan berisi serangga, menunjukkan solusi yang ia temukan kepada semua penumpang. Para penumpang terkejut melihat isi wadah itu, beberapa serangga besar bergerak-gerak di dalamnya, membuat mereka bertanya-tanya. Dua penumpang pria menatap dengan mata terbelalak, menyadari implikasi dari perkataan Dokja, bahwa membunuh salah satu serangga itu akan memenuhi persyaratan misi.
kegilaan yang mendorong para penumpang untuk membunuh wanita tua itu kini menyebar dengan cepat. Lalu, kegilaan itu kini berbalik dan melesat cepat mengarah padanya. Dokja menjadi target berikutnya. Namun, di tengah situasi genting itu, Dokja merasakan jantungnya berdebar penuh kegembiraan yang aneh. Bahkan ia menyadari dirinya tersenyum. Ia mempertanyakan apakah dirinya memang selalu seperti ini, dikelilingi bayangan-bayangan mengerikan yang penuh ancaman. Tanpa ragu, Dokja segera bertindak, meremukan serangga di tangannya hingga mengeluarkan cairan kehijauan. Dokja melemparkan serangga-serangga raksasa itu ke lantai gerbong, membuat penumpang lain terkejut dan panik. Salah satu serangga langsung menghantam pria berambut coklat muda yang terhuyung kesakitan, sementara serangga lain mulai menyerang membabi buta, menciptakan kekacauan. Seketika, sebuah pesan sistem muncul di hadapan Dokja, mengumumkan bahwa misi pembunuhan pertama telah berhasil diselesaikan dan ia akan menerima bonus 100 koin. Para penumpang langsung berebut serangga-serangga itu dengan panik, saling berteriak untuk menemukan dan membunuh mangsa mereka, sementara Dokja hanya berdiri tenang mengamati kekacauan yang terjadi. Dokja terengah-engah, menyadari bahwa waktu misi semakin menipis. Sebuah pengumuman sistem muncul, memperingatkan bahwa hanya tersisa 3 menit, dan di saat yang sama, seseorang bertanya kepadanya mengapa ia melakukan semua itu. Dokja menoleh, menatap Namwon Kim yang berdiri di dekat pintu gerbong yang rusak, dengan cahaya oranye menyala-nyala di belakangnya. Namwon Kim, dengan santai bersandar pada pintu gerbong yang retak, mempertanyakan mengapa Dokja tidak langsung menyerahkan serangga-serangga itu. Namwon Kim terkejut saat Dokja mengungkapkan bahwa hanya ada 3 serangga tersisa di dalam kotak, membuatnya bertanya-tanya mengapa Dokja tidak menyerahkannya. Kemudian, Namwon Kim tertawa sinis, menuduh Dokja sengaja membuang serangga-serangga itu karena tidak semua orang bisa bertahan hidup, tuduhan yang dijawab, ya, oleh Dokja. Dokja menatapnya dengan ekspresi bingung, sementara Namwon Kim melanjutkan dengan mengatakan Dokja jangan konyol. Namwon Kim lalu menyeringai lebar, matanya memancarkan kegilaan, menuduh Dokja sebenarnya hanya ingin melihat mereka semua saling bertarung demi hidup mereka. Dokja menyadari bahwa Namwon Kim memang tipe orang yang kejam dan menikmati situasi seperti ini, lalu tiba-tiba sebuah pesan sistem muncul, mengaktifkan profil karakter pribadinya. Seketika, profil karakter Namwon Kim muncul di hadapannya, menampilkan detail nama, usia, atribut, hingga evaluasi umum yang memperingatkan agar tidak terlibat dengannya. Dokja memahami atributnya sendiri, menyadari bahwa Namwon Kim adalah seorang Edgelord yang berbeda dari kebanyakan. Ia tidak menyerah pada realitas mengerikan ini melainkan justru beradaptasi dengan cepat. Namwon Kim, yang telah lama menanti kiamat ini dan beradaptasi dengan kecepatan luar biasa, kini tersenyum licik seraya menawarkan Dokja untuk bekerja sama dengannya, dan sebuah pesan sistem mengonfirmasi ketertarikan Namwon. Dokja merenungi tawaran itu, lalu sebuah notifikasi sistem muncul, menyatakan pemahamannya terhadap Namwon Kim telah meningkat, mengonfirmasi bahwa Namwon ingin bergabung dengannya. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, menampilkan skenario utama pertama yang menuntutnya untuk membuktikan nilai dengan membunuh 1 atau lebih organisme hidup, dengan batas waktu yang kini menyusut drastis menjadi 10 menit saja. Kemudian, jendela lain segera muncul, menunjukkan sisa waktu yang terus menipis, hanya menyisakan 2 menit 59 detik lagi sebelum kegagalan berarti kematian.